Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini, dan kita akan meneduhkan hati kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita di dalam memasuki ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat satu pujian untuk membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Kita menyanyi dari PPK nomor 63, Kristus Yesus bangkitlah. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau selalu mengasihi kami dan menyertai kami. Bapa, pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami ya Tuhan, agar kami boleh
mengikuti ibadah kami masing-masing dengan baik, dan kami boleh meninggikan nama Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengaku banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon ampun di hadapan-Mu, agar kami layak beribadah di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam ibadah kami ya Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat dan kami boleh meninggikan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita kembali memuji Tuhan dari PPK nomor 65 ayat 1 dan 2. Mulia dan menang pada Tuhanku. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang bangkit kembali dari kuasa maut. Tubuh tak berdaya, terus menahannya. Malaikat yang mulia, saksi bangkitnya. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak menang atas kuasa maut. Yesus yang bangkit, juru selamatku, di mana sengatmu, hai kuasa maut. Mari kita sorak bersukaria, karena kuasa tubuh atas sengatnya. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak menang atas kuasa maut. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, datang hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, anakku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, anakku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan pembacaan Alkitab yang kita akan ambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan Kuutus kau dari PPK 330 ayat 1, 3, dan 4. Kuutus kau bersandarkan rahmatku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru. Kuutus kau berperang bagiku. Kuutus kau mesti kau yang lemah, bukan memberikan damai sejahtera. Dan kuasaku kan ku beri padamu. Kuutus kau berbuat lebatlah. Kuutus kau rela memikul salib sampai ditanggalkan di hadapanku. Kelak di sorga ada mahkota mulia, hamba setia ku sambut kau pulang. Seperti Bapa utusku, kuutus kau. Kepada hambanya saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah karena kami pada pagi hari ini diperkenan Tuhan untuk kembali berkumpul dengan seluruh seisi rumah kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa ya Tuhan, terima kasih karena kami diperkenan untuk mendengarkan firman Tuhan dan penyampaian khotbah pada hari ini. Kami berdoa ya Bapa supaya Roh Kudus-Mu yang bekerja agar setiap kami dapat sungguh-sungguh diberkati oleh khotbah firman Tuhan yang disampaikan. Berkati hamba-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada. Tuhan yang siapkan hati pikiran kami terarah hanya kepada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara, hari-hari ini kita berada dalam dua situasi. Situasi tersebut adalah yang pertama sebagai anggota keluarga Allah. Kita masih ada di masa Paskah, yaitu rentang waktu 50 hari dari mulai Minggu Kebangkitan hingga nanti kita merayakan memperingati Pentakosta. Nah, Paskah khususnya Kebangkitan Tuhan dirayakan oleh seluruh anggota keluarga Allah sebagai sebuah peristiwa sejarah dan cara perayaannya bisa bermacam ragam. Di Papua, di Jayapura secara khusus kita merayakan Paskah dengan suatu cara yang unik. Pawai obor, kita berkeliling kota bersama-sama bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu pujian, kita bersuka cita. Dan kalau saya di masa kecil mengingat saya merayakan Paskah dengan suatu cara yang menyenangkan, yaitu menghias telur dan mencari telur. Saudara, bahkan ada seorang jemaat yang mengirim pesan singkat kepada saya lewat WhatsApp dan mengusulkan, Pak Cahyo, karena pada Paskah ketika Yesus bangkit itu para murid, para wanita berlari untuk mendatangi kubur Yesus dan untuk menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain. Bagaimana kalau kita ketika momen Paskah itu kita adakan lari bersama?
Saudara, itu adalah sebuah usulan yang menarik ya. Banyak cara kita merayakan Paskah, tetapi secara umum gereja-gereja di seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan kita itu dengan beribadah pada hari pertama di minggu itu. Ya, di hari pertama di setiap minggu, yaitu hari Minggu. Saudara, jadi itu sebabnya ada yang menyebut hari Minggu itu adalah Paskah kecil, ya, untuk memperingati kebangkitan Tuhan kita di hari Minggu. Karena setiap kali kita berkumpul di hari Minggu, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita beribadah, kita memuji Tuhan. Itu situasi yang pertama. Namun situasi yang kedua, Bapak Ibu, pada saat yang sama kita sebagai anggota keluarga umat manusia, kita ada dalam sebuah situasi keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang menjangkiti tidak hanya kita di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, di banyak tempat di dunia. Karena itu ini menjadi sebuah masalah bagi kita sebagai keluarga umat manusia. Situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, apalagi untuk mencari telur, lagi untuk pawai obor. Saudara, jadi pertanyaan bagi saya, lalu bagaimana kita merayakan kebangkitan Kristus di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini? Apa signifikansi kebangkitan Kristus dalam situasi seperti ini? Nah, hari ini saya mengajak kita mundur ke hari ketika Yesus bangkit, tepatnya di malam harinya. Bapak Ibu, Yesus bangkit di hari Minggu pagi, ya, pagi-pagi sekali, dan para murid berkumpul dengan ketakutan di sebuah ruangan pada malam harinya. Bacaan kita hari ini Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ayat 19 mengisahkan tentang Yesus yang pada malam hari menjumpai murid-muridnya, para muridnya sedang ketakutan, bersembunyi di sebuah ruang tertutup. Tadi pagi mereka mendengar berita mayat Yesus sudah tidak ditemukan lagi. Dan beberapa teman menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi masih belum ada kejelasan tentang berita yang mereka dengar. Jangan-jangan itu hanya hoax saja atau halusinasi. Biasa disebut anak zaman sekarang halu. Ya. Bapak Ibu, dalam situasi ketakutan demikian, Yesus mengunjungi mereka dan mengucapkan salam damai sejahtera. Tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah mereka. Ia tidak kemudian meninabobokan para murid dengan berkata, ya sudah kamu tenang aja ya, diam-diam di sini, aku sudah bangkit. Kamu gak usah takut lagi. Atau kalau dalam bahasa gaul anak muda sekarang, udah stop galau. Ya, santuy aja. Ya, I'm here guys. Apakah demikian yang Yesus lakukan? Tidak. Ya, meresponi ketakutan para murid, Yesus justru mengutus mereka. Ya, apa? Jangankan untuk memberitakan kepada orang, wong mereka sembunyi justru alasannya supaya jangan ketemu orang. Para murid sedang melakukan dalam tanda kutip social distancing ya. Mereka melockdown ruangan tempat mereka sembunyi. Ya. Bukan menjaga supaya mereka tidak menulari orang, tetapi menjaga jangan sampai mereka yang dicelakai. Kalimat sederhananya, kita lagi hindari orang, Yesus justru suruh kita temui orang. Dia malah mengutus kita. Apa enggak salah ini? Saudara, tidak salah. Karena itu yang Yesus lakukan. Yohanes 20 ayat 21 mencatat kalimat pengutusan Yesus demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi jelas, kepada orang-orang yang sedang sembunyi ketakutan ini, Yesus mendatangi mereka dan mengutus mereka keluar. Apakah ini menjadi beban bagi mereka? Tapi yang pasti kita mendapati setidaknya dua fakta ya. Fakta yang pertama, ayat 20 mencatat Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Dan para murid sangat bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, ketakutan mereka telah berganti menjadi sukacita karena melihat Tuhan. Sukacita adalah sebuah kondisi jiwa yang menurut saya sudah cukup untuk menjadi bahan bakar bagi seseorang untuk keluar dari tempurung ketakutannya dan menceritakan kepada orang lain apa yang baru saja mereka alami. Nah, saudara, pernahkah Bapak Ibu saudara itu mengalami satu pengalaman yang begitu membuat sukacita, menggembirakan, sampai-sampai saudara tidak tahan untuk menceritakannya kepada orang-orang lain. Saudara, itu sebabnya di Indonesia kita mengenal istilah syukuran. Ya, syukuran itu apa artinya? Ya, ketika ada prestasi atau keadaan baik yang kita alami, kita ingin menceritakan dan ingin berbagi kegembiraan dengan orang lain. Makanya kita mengadakan syukuran. Nah, saudara-saudara, ada sebuah cerita. Seorang pemudi sangat gembira karena baru saja jadian sama cowok yang dia idam-idamkan.
Nah, saudara, kemudian yang ia lakukan adalah ia menyiapkan coklat dan hiasan kertas berbentuk hati yang bertuliskan from titik-titik dan titik-titik. Untuk kira-kira 40 orang teman di kelasnya. Luar biasa ya. Dan jadilah demikian keesokan harinya ketika teman-teman sedang asik di kelas, tiba-tiba coklat dibagikan ke masing-masing dan beragam respon diterima. Ada yang sinis ya, krik, apaan nih? Ya. Ada yang jengkel, ih lebay banget. Tapi banyak juga yang senyum-senyum saja dan memberikan selamat. Selamat ya, akhirnya jadian, selamat ya, udah jadian. Saudara, beragamnya respon, dia nggak takut dimusuhin, nggak takut dibenci. Karena apa? Karena dia mengalami suatu kisah yang indah, kasmaran. Dan dia ingin bagikan ke seluruh dunia, dia ingin membagi dan memproklamirkan kepada seluruh dunia, kami jadian. Saudara, ada seorang penulis yang sangat terkenal, bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia, pendeta Tim Keller. Menulis bahwa kebangkitan memberikan kepada kita sebuah pesan yang berkuasa, a powerful message untuk dunia. Dalam salah satu artikelnya ketika dia mengulas kisah kebangkitan Yesus dari Injil Lukas, Keller menulis nampak jelas ketika kita membaca Lukas pasal 24. Pada menit ketika orang mendapati adanya kebangkitan, mereka mengomunikasikannya kepada orang lain. Tidak ada yang cuma duduk-duduk saja tenang, cincai terhadap pesan kebangkitan ini. Keller lalu memberikan beberapa contoh. Yang pertama, para wanita dipakai menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, Lukas 24, 2 orang murid berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan. Dan mereka dengan bersegera memberitakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Keller juga mengingatkan bahwa di kisah para rasul adalah mengagumkan bahwa kisah kebangkitan itu mendominasi pengajaran Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kedua pengajar ini tidak bisa berhenti menceritakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, itu fakta pertama. Para murid bersukacita dan sukacita mereka tentunya wajar kalau mendorong mereka untuk menceritakan kisah itu. Nah, fakta kedua, ayat 21 mencatat, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, di sini kita bertemu dengan kata pengutusan. Dalam bahasa Latin itu menggunakan kata misi. Jadi misi itu artinya pengutusan atau mengutus. Yesus mengutus para muridnya, Yesus menyuruh muridnya bermisi ketika Yesus bangkit. Dan Yesus sudah mengingatkan dalam bagian Alkitab yang lain, Lukas pasal 24, ayat 46 sampai 48. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus, saya garis bawahi ya, harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Meskipun kalau saya pikir-pikir saudara, tanpa diutus pun para murid karena saking sukacitanya tentu itu menjadi dorongan untuk mereka cerita kepada orang lain. Tapi tetap penting Yesus mengucapkan kalimat pengutusan ini, karena setidaknya saya merundungkan ada 3 makna. Makna yang pertama, para murid harus sadar kalau mereka bersaksi tentang Yesus, itu dilakukan untuk melanjutkan apa yang Yesus telah lebih dahulu lakukan. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Bapak Ibu, kalau saya pinjam kalimat dari pendeta Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, misi Anda atau pengutusan Anda merupakan kelanjutan dari misi Tuhan Yesus di dunia. Karena itu Rick Warren juga menekankan, misi Anda merupakan hak istimewa yang mengagumkan. Nah, Bapak Ibu, makna kedua, para murid harus sadar ketika Yesus mengutus mereka, mereka bersaksi tentang Yesus. Dan itu dilakukan karena Yesus adalah pribadi yang berotoritas, punya otoritas untuk memerintah. Jadi Yesus yang bangkit ini adalah pribadi yang punya otoritas seperti Bapaknya untuk mengutus. Nah, kalau hanya modalnya cuma sukacita Bapak Ibu, manusia ini kan terbatas ya. Ada saatnya sukacita kita hilang atau berkurang minimal. Dan kemudian kita tidak mau lagi bersaksi. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pesannya kepada Timotius menjelang kematian Paulus ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tidak peduli kita sedang sukacita, kurang sukacita, firman Tuhan mengatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Rasul Petrus juga menulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan berikutnya, Yesus harus memerintahkan mereka, mengutus mereka, karena makna ketiga, para murid harus sadar, kalaupun mereka bersaksi tentang Yesus, itu bukan sekedar sebuah ungkapan sukacita, tapi sebagai representasi atau perwakilan dari Yesus sendiri, apapun keadaannya. Saudara, kata misi atau mengutus, artinya ada satu pihak yang berotoritas memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mewakili dia. Jadi kita mewakili Tuhan kita, menceritakan kabar keselamatan. Nah, sebagai representasi Tuhan, tidak hanya bisa lewat kata-kata, tapi lewat hidup sehari-hari dan perbuatan. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, ini adalah dua fakta yang kita baca dalam kisah kita hari ini. Pertama, para murid bersukacita, dan kedua, para murid diutus dan diperintahkan untuk bermisi. Pelajaran berikutnya, kita belajar dari bagian ini, bahwa misi atau pengutusan Yesus tidak dapat dilepaskan dari dua hal penting yang Yesus ucapkan selanjutnya, di ayat 22 dan 23. Dua hal penting itu, yang pertama adalah kita tidak bisa bersaksi tanpa kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, kita perlu yang namanya mempraktekkan kunci kerajaan surga di tangan kita. Kunci kerajaan surga itu bicara soal pemberitaan Injil dan disiplin gereja. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama. Kita bicara soal hal penting pertama dalam pengutusan dan bermisi, yaitu pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Ayat 22 dulu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Menjadi kebingungan kita adalah, saudara, bukankah Roh Kudus baru dicurahkan 50 hari lagi ketika peristiwa Pentakosta? Lalu apa maksudnya Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus? Dia menghembuskan. Apa maknanya? Nah, saudara, banyak tafsiran, saya baca banyak sekali tafsiran yang berusaha memahami ayat ini. Tapi Study Bible, dari NIV Study Bible, New International Version Study Bible. Di dalam NIV Study Bible dikatakan bahwa ayat ini sebetulnya ingin menyatakan, ya, yang Yesus lakukan adalah sebuah antisipasi dari apa yang akan terjadi 50 hari kemudian, yaitu Pentakosta. Ya, sederhananya begini, saudara ya. Bayangkan saya mengambil selembar cek dari kantong baju saya. Saya ambil selembar cek yang bertuliskan sejumlah nominal uang, ya, nominal uang. Lalu saya tanda tangan. Saya peruntukkan untuk siapa, begitu. Lalu cek itu saya serahkan kepada orang di depan saya dan saya berkata, terimalah uang ini. Bapak Ibu, waktu saya memberikan cek itu dan mengatakan terimalah uang ini, pertanyaan saya, orang itu menerima uang dari saya atau tidak? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena cek ini bernilai uang dan saya sudah limpahkan ke dia. Tidak, karena dia belum memegang lembaran dan koinnya itu, ya. Dia belum bisa belanjakan untuk beli bakwan, beli tahu goreng. Nggak bisa kita beli tahu goreng dengan cek. Tindakan saya mengeluarkan cek dari kantong saya dan menyerahkan ke orang itu menjadi gambaran ketika Yesus menghembuskan Roh Kudusnya dalam peristiwa ini. Ya, jadi Yesus bukan sekedar acting, memang betul-betul dia melakukan itu, ya, sebagai sebuah pelimpahan. Dan tindakan saya itu, ketika saya mengatakan terimalah uang ini, itu seperti ketika Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Tetapi itu hanya antisipasi, karena 50 hari kemudian dalam peristiwa Pentakosta barulah mereka benar-benar mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi penjelasannya kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, para murid harus mengerjakan tugas pengutusan ini di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri telah mengingatkan, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Karena selama Yesus melayani di dunia, bayangkan Bapak Ibu ya, selama Yesus melayani di dunia,
mereka tidak insaf akan dosa, orang tidak insaf akan kebenaran, malah menolak Yesus, menyalibkan Yesus, orang tidak takut akan penghakiman. Karena itu Yesus mengatakan, nanti kalau Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus itu yang akan turun itu akan menginsafkan mereka. Jadi hanya oleh karena karya Roh Kudus sajalah seseorang yang mendengar firman diberitakan dapat datang dan percaya kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Dalam pengakuan iman rasuli yang selalu kita ikrarkan di hari Minggu, ada iman kepada Allah Bapa dan karyanya, Allah Anak dan karyanya, lalu iman kepada Allah Roh Kudus dan karyanya. Nah, saudara, perhatikan poin-poin ketika kita bicara soal Roh Kudus dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, kepada gereja yang kudus dan atau Katolik, artinya umum, universal, dan persekutuan orang kudus. Artinya apa? Gereja, persekutuan, umat Tuhan, keluarga Allah seperti ini adalah karya Roh Kudus. Karena hanya karena Roh Kudus orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Jadi, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita, para murid Yesus, untuk kita mengerjakan tugas pengutusan. Hal kedua, hal penting dalam pengutusan dan misi adalah kunci kerajaan surga. Dalam Yohanes 20 ayat 23 dinyatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu mungkin bingung baca ayat ini ya. Saya juga bertahun-tahun bingung baca ayat ini, tetapi dengan belajar Alkitab, kita mengerti bahwa ayat ini, ayat 23 ini sebetulnya dibahasakan dengan sedikit lain di dalam Matius 16 ayat 19. Ya, ketika Yesus berkata kepada Petrus, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, kalimat ini dalam teologia disebut kunci kerajaan surga. Karena kepada Petrus dikatakan, Petrus, kamu kuberikan kunci kerajaan surga. Sekarang kita lebih jelaskan lagi apa itu kunci kerajaan surga. Bapak Ibu, kunci yang pasti bukan hanya diberikan kepada Petrus, ya, tetapi kepada para murid yang lain. Matius 18 ayat 18, juga dalam Yohanes 20 ini. Jadi yang memegang kunci kerajaan surga itu bukan hanya Petrus, tapi para murid yang lain. Nah, kunci merupakan gambaran otoritas untuk membuka pintu atau memberi akses ke suatu tempat. Anda ingin masuk ke sebuah ruangan perlu kunci, itu aksesnya. Nah, saudara, kunci kerajaan surga itu sebetulnya apa? Nah, dalam bahan katekisasi, yaitu Katekismus Heidelberg, ya, bahan katekisasi dari abad pertengahan, dari Jerman, tahun 1563, yang disusun oleh dua guru besar teologi yang umurnya belum sampai 30 tahun waktu nyusun bahan materi katekisasi itu. Dua guru besar muda teologi itu menjelaskan bahwa kunci kerajaan surga menunjuk kepada dua hal, yaitu pemberitaan Injil yang ditujukan untuk orang-orang yang belum Kristen tentunya, dan yang kedua disiplin gereja yang ditujukan utamanya kepada orang-orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya dan ajarannya tidak sesuai iman Kristen. Nah, penjelasannya sebagai berikut, ya. Terhadap orang yang belum Kristen, apa maksud kunci kerajaan surga? Jika gereja memberitakan Injil dan ternyata orang tersebut menerima Injil yang kita beritakan, berarti gereja sesuai dengan standar kitab suci. Dengan tegas menyatakan, kamu percaya Yesus, kamu menerima Injil, berarti dosamu telah diampuni Allah. Dan kita arahkan dia untuk menerima sakramen baptis. Mengapa? Karena melalui imannya kepada Injil, pintu kerajaan surga terbuka bagi dia. Namun sebaliknya, jika gereja memberitakan Injil dan ternyata orang tersebut menolak Injil tersebut, bahkan menganiaya gereja, berarti gereja sesuai petunjuk kitab suci, yang saya maksud gereja di sini bukan organisasi ya, tetapi organisme kita, tubuh Kristus, kita harus mengingatkan kepada orang yang menolak itu bahwa dosamu nggak bisa diampuni Allah. Karena kamu menolak Injil, nggak mau bertobat, dan tidak dapat menerima sakramen baptis. Nah, jadi kunci kerajaan surga adalah pemberitaan Injil. Tapi yang kedua, bagi mereka yang sudah mengaku Kristen, tapi ajaran dan hidupnya tidak Kristiani, tidak sesuai Injil, maka gereja mendorong atau menegur seseorang itu untuk hidup dalam Injil, seperti dalam Matius 18. Jadi kalau kita menegur seseorang yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak sesuai Injil, dan ternyata orang tersebut menerima teguran tersebut, menerima dorongan tersebut, berarti gereja menyatakan sesuai petunjuk kitab suci, Tuhan mengampuni dosamu.
Ya, karena kamu bertobat dan diperkenankan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Namun jika gereja menegur dari 4 mata, lalu bawa saksi, melibatkan majelis, tapi orang itu juga tidak mau bertobat, maka orang tersebut dikatakan menolak teguran tersebut, dan sesuai kitab suci gereja menyatakan kamu tentu tidak mengalami pengampunan Tuhan dari dosa-dosamu karena kamu menolak bertobat, dan orang tersebut tidak diperkenankan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Itulah disiplin gereja. Jadi Bapak Ibu, ini yang terjadi, kunci kerajaan surga diberikan kepada anak-anak Tuhan, yaitu lewat pemberitaan Injil dan lewat disiplin gereja. Tujuannya cuma satu, supaya orang bertobat dan menerima Tuhan. Bapak Ibu, jadi itulah tugas pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kemeriahan pawai obor, cari telur, bahkan lari bersama, kalau memang kita akan laksanakan, membuat kita lupa bahwa Yesus bangkit memberikan sebuah pengutusan. Ceritakan tentang kematian dan kebangkitannya. Gereja merayakan kebangkitan Tuhan dengan sedia bermisi, diutus untuk memberitakan Injil. Teman-teman kita yang Katolik, ibadahnya setiap hari Minggu disebut misa. Misa berasal dari kata Latin yang berasal dari kalimat ite missa es. Dan itu diucapkan setiap kali di akhir ibadah. Ite missa es, pergilah, tugas perutusan telah diberikan. Mari kita pergi, karena kita telah diutus. Jadi itu sebabnya ketika kita mengakhiri ibadah, ada pengutusan. Saudara-saudara, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan firman Tuhan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah pengutusan. Lalu kita menerima ucapan berkat. Nah, Bapak Ibu, Saudara, jadi kita beribadah setiap hari Minggu, merayakan kebangkitan Tuhan kita dalam Paskah kecil setiap hari Minggu, untuk kemudian kita diutus bermisi. Bapak Ibu, ada 5 tujuan hidup manusia. Yang pertama penyembahan, dan itu akan tetap kita laksanakan di sorga, ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Lalu kita serupa dengan Kristus, itu pun akan tetap kita lakukan di sorga, karena kita menikmati firman Tuhan di sorga, ya, ketika Tuhan berbicara kepada kita. Dan yang ketiga, ada yang namanya pelayanan, itu pun terus berlanjut sampai di surga. Kita akan melayani Tuhan dalam langit dan bumi yang baru. Kemudian kita juga akan bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di surga. Itu akan berlanjut di surga. Tapi hanya satu yang tidak ada di surga, yaitu misi, penginjilan. Karena penginjilan hanya dilakukan selama kita hidup di bumi. Tujuannya adalah supaya orang-orang itu yang kita injili mengalami yang 4 ini, yang akan bertahan terus sampai langit dan bumi yang baru, sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, karena itu kita bermisi, kita diutus Tuhan hanya sebatas kita hidup di bumi ini. Setelah bumi ini berakhir, banyak orang heboh hari-hari ini tentang kiamat, saudara ya. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk orang bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk percaya Yesus, karena waktunya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita tugas pengutusan yang menurut Rick Warren sangat penting, karena Anda memiliki waktu yang singkat untuk memberitakan pesan kehidupan dan memenuhi misi Anda, yaitu hanya selama kita hidup di dunia ini saja. Di sorga udah nggak ada lagi misi, buat apa? Semua sudah kumpul di sorga. Lalu apa signifikasi pesan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami? Bapak Ibu, baru-baru ini di WhatsApp cukup banyak beredar, pendeta John Piper itu menuliskan sebuah buku berjudul Kristus dan Virus Corona. Dan salah satu motivasi pendeta John Piper menulis buku itu di akhir Maret 2020 tahun ini untuk menjawab pertanyaan apa yang sedang dilakukan Allah melalui virus corona ini. Dan salah satu jawabannya adalah di bab terakhirnya. Dia mengatakan melalui virus corona, ya, Allah sedang melonggarkan akar-akar Kristen yang lama di seluruh dunia. Orang Kristen sudah terlalu berurat akar dengan berbagai macam tradisi, cara, dan berbagai macam sistem. Nah, virus corona ini membuat gereja akhirnya harus terpaksa melonggarkan akar-akar itu. Ya, minimal kita nggak bisa ibadah kumpul tiap hari Minggu di gereja, di gedung gereja lagi. Jadi akar-akar kita terpaksa kita longgarkan. Tradisi kita selama ini kita ubah. Nah, tujuannya apa? Supaya kita dibebaskan untuk menjalani sesuatu yang baru dan radikal. Lalu Allah mengutus mereka, mengutus kita dengan Injil Kristus kepada suku-suku terabaikan di seluruh dunia. Jadi virus corona ini ternyata Allah gunakan untuk misi, kepentingan misi juga. Nah, John Piper menulis cakupan dan keseriusan wabah corona terlalu besar, ya,
terlalu heboh untuk disia-siakan. Justru melalui virus corona ini, itu akan melayani rencana globalnya yang tak terkalahkan dalam penginjilan dunia. Dan bahkan keberadaan pandemi akan berguna untuk menuntaskan amanat agung. Nah Bapak Ibu, sayangnya John Piper tidak memberikan aplikasinya. Apa dan bagaimana caranya amanat agung pengutusan Tuhan kita lakukan di tengah-tengah situasi virus corona ini. Dia tidak memberikan aplikasinya, tapi saya coba renungkan sendiri. Ada 2 aplikasi sebagai penutup khotbah saya. Yang pertama, saya merenungkan bahwa kita perlu belajar menjadi teman baik bagi orang lain, bukan hanya menjadi teman baik di dalam kefanaan, di dalam kesementaraan, di dalam hal-hal yang sementara, tetapi teman baik di dalam kekekalan, hal-hal yang kekal. Nah, David Panpurnomo itu pernah menuliskan sebuah artikel, dia menulis begini, menurut penelitian dari 70-80% orang yang dia teliti, mereka mengatakan bahwa pertama kali mengikuti kebaktian di gereja adalah karena ajakan teman. 70-80% orang ke gereja atau bertemu dengan Tuhan adalah karena ajakan teman. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara mempraktekannya di tengah-tengah situasi social distancing seperti sekarang ini? Seorang Kristen tidak akan sekedar menjadi seorang teman baik dalam kegembiraan yang fana, hanya sekedar TikTokan bareng, ngegame online bareng, ya, chatting dan suman bareng, ngobrol ini itu, dan ngelakuin banyak segala kesenangan yang sementara. Nah, itu semua nggak salah ya, itu semua nggak salah. Namun kalau hanya sampai di situ saja, apa uniknya identitas iman Kristen kita di tengah-tengah situasi COVID ini? Jadi saya mendorong saudara dan kita semua, dimanapun kita berada, marilah menjadi teman yang baik, bukan hanya dalam kegembiraan-kegembiraan yang fana di depan layar HP dan layar komputer kita, tapi menjadi teman yang baik dalam sukacita kekekalan, mengingatkan mereka, teman-teman kita, bahkan memperkenalkan mereka kepada Tuhan, menceritakan karya Kristus dalam hidup Anda dan kepada kita semua. Bapak Ibu, bagaimana saya berjumpa Kristus di usia 15 tahun? Saya mengenal Kristus di usia 15 tahun ketika saya kelas 1 SMA karena saya bertemu dengan seorang teman, kakak kelas alumni SMA yang kemudian mengajak saya pergi ke KKR siswa. Jadi siapakah teman atau orang terdekat yang Allah sedang tempatkan di sekitar Anda saat ini yang belum mengenal Kristus atau hidup dalam Kristus yang perlu Anda doakan dan Anda sharingkan tentang kabar baik? Dalam situasi pandemi corona ini di Jayapura beredar dari mulut ke mulut cerita-cerita tentang penglihatan akhir zaman. Banyak orang takut dan cemas, sampai seorang jemaat telepon saya, bagaimana ini? Orang takut dan cemas karena corona ini katanya menurut penglihatan itu adalah tanda akhir zaman, dunia mau kiamat. Saudara, dahulu di masa SMP ketika saya mendengar cerita-cerita tentang kiamat, itu menjadi sebuah cerita, salah satu cerita selain film horor ya, yang sangat membuat saya takut dan tidak bisa tidur. Cerita tentang akhir zaman, apalagi baca kitab Wahyu. Meskipun saya Kristen yang aktif dan saya sangat aktif di sekolah minggu, tapi karena saya belum betul-betul hidup di dalam Kristus pada waktu itu dan baru bertobat itu ketika kelas 1 SMA, saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Baru ketika kakak alumni ini menceritakan tentang Tuhan Yesus dan menolong saya bertumbuh dalam kelompok kecil, damai sejahtera dan ketenangan itu saya alami luar biasa, sehingga persoalan akhir zaman dan hal-hal seperti itu tidak lagi membuat saya gelisah. Nah karena itu kalau ada teman-teman kita di sekitar kita yang sehari-hari gak pernah pergi ke gereja, tapi waktu ada wabah COVID, ada pandemi COVID, mendengar penglihatan saja sudah takut luar biasa. Nah ini menjadi kesempatan untuk kita mengingatkan, kamu sudah punya Yesus dalam hidupmu atau belum? Kenapa masih takut? Kenapa gak damai? Kalau Anda sudah punya Yesus dalam hidup Anda, kapanpun Yesus datang, kita akan menyambutnya dengan kerinduan dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya mungkin kita hanya berharapnya sih caranya yang baik-baik lah ya, kita dipanggil Tuhan ya. Tapi apapun caranya, kapanpun Yesus datang, kita siap menyambutnya dengan damai sejahtera. Karena kita selama ini sudah hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Nah karena itu bagi kita yang sudah lahir baru, ini adalah kesempatan untuk kita bersaksi. Dengan menampakkan ketenangan, damai yang dari Tuhan, serta menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin anak-anak kita, mungkin anggota keluarga kita adalah ladang misi kita. Seperti John Piper katakan, kehebohan virus corona ini terlalu besar untuk disia-siakan. Dan bahkan keberadaan pandemi ini akan berguna untuk menuntaskan amanat agung. Ingat, Yesus sudah bangkit dan Dia mengutus kita. Poin terakhir, poin kedua. Kita belajar untuk memakai social distancing sebagai kesempatan untuk menumbuhkan kreativitas dalam bermisi.
Pendeta Yakub Susabda, artikelnya ini sedang tersebar lewat WhatsApp ya, dan banyak orang membagikan. Dia mengungkapkan keprihatinan tentang kondisi rohani banyak orang Kristen di masa social distancing ini. Dikatakan oleh Pendeta Yakub bahwa ribuan, bahkan mungkin jauh lebih banyak dari perkiraan kita, individu-individu Kristen yang tidak terpapar virus corona, yang stay at home, yang ada di rumah, yang justru menghadapi peperangan rohani yang jauh lebih dahsyat. Mereka tiap hari jatuh dalam dosa dan memumpuk dosa-dosa baru, sehingga tinggal di rumah justru menjadi kesempatan untuk menghidupkan dosa-dosa kita. Hubungan suami istri menjadi semakin rusak. Hubungan orang tua dan anak menjadi semakin disfungsional, tidak berfungsi. Bahkan pengisian waktu menjadi semakin tidak efektif dan tidak produktif. Karena siang malam pikiran hanya dipakai untuk melayani rasa ingin tahu, penasaran atas berita-berita postingan yang baru. Ada postingan baru apa ini? Dan bahkan bad habits, kebiasaan yang lama, kecanduan games, kecanduan pornografi, justru semakin terang-terangan dilakukan di tengah-tengah keluarga dan melumpuhkan setiap sendi kehidupan setiap orang percaya di masa pembatasan sosial ini. Nah Bapak Ibu, menghadapi keprihatinan seperti ini, saya teringat khotbahnya Pendeta Craig Groeschel. Pendeta Craig Groeschel ini saya saksikan khotbahnya di YouTube. Dia mengingatkan mengapa Daud jatuh bersinah dengan Batsyeba. Hal pertama yang membuka pintu adalah karena dia mulai meninggalkan panggilannya sebagai raja, yaitu pergi ke medan perang ketika masa raja-raja pergi berperang. Bapak Ibu, ini adalah salah satu titik pertama kejatuhan. Jadi di dalam masa-masa pembatasan sosial ini, bagaimana kita tetap memenuhi panggilan kita sebagai pelayan Allah dan saksi Kristus. Itu yang penting kita pikirkan, supaya kita tidak menghidupi dosa-dosa di masa-masa ketika kita sedang ada dalam pembatasan sosial ya. Bagaimana kita tetap memenuhi panggilan kita sebagai pelayan Allah dan saksi Kristus, tetapi dengan cara-cara yang baru. Mengapa kita tidak berpikir secara kreatif, bagaimana caranya saya tetap bisa setia dengan panggilan saya sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, saksi Tuhan, di masa-masa ketika saya nggak bisa ketemu orang. Nah Bapak Ibu, jadi kuncinya adalah tetap setia dan fokus dengan pekerjaan panggilan kita, agar kita menutup pintu terhadap cobaan yang menggoda kita untuk jatuh dalam masa social distancing ini, sehingga apa yang ditulis Pendeta Yakub itu tidak menimpa kita. Saudara, apakah ini mudah? Saya pribadi mengatakan tidak mudah. Namanya juga pertempuran. Tapi setidaknya saya berusaha dengan tetap setia, dengan panggilan saya kembali. Saya berusaha untuk kembali. Setidaknya dengan 3 cara. Pertama, saya berusaha tetap membaca buku, ketimbang menghabiskan waktu main game atau nonton. Kedua, saya berusaha membuat dan membagikan video-video renungan rutin setiap hari. Terlepas jemaat rayon dan pemuda saya yang nonton berapa orang, yang penting saya mencoba untuk memperlengkapi orang lewat video-video tersebut. Ketiga, saya tetap rutin melayani katekisasi dan kelompok kecil lewat media internet, lewat Zoom. Dan saya berusaha melakukan ketiga hal ini secara rutin, minimal agar saya menutup pintu celah. Ya, agar saya tidak jatuh dalam pencobaan ketika saya tetap setia pada panggilan utama saya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Adakah cara-cara kreatif yang dapat saudara lakukan di masa-masa pembatasan sosial ini untuk kita tetap setia pada panggilan Tuhan dalam hidup kita? Atau justru hanyut dalam kesenangan dunia di depan layar HP, laptop, atau TV? Ingat, Yesus yang bangkit telah mengutus kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian dari KPPK 370, Ku utus kau. Kita naikkan baitnya yang kedua. Biarlah pujian ini menjadi sebuah pujian yang mengingatkan kita di dalam kebangkitan Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini, kita tetap adalah seorang utusan. Kutus kau, lepaskan yang dibelenggu, firman-Ku yang bebaskan mereka. Mautus tak lagi mengikatnya, kutus kau mencari yang sesat. Seperti Bapa utusku, utus kau. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan sudah mengingatkan kami
Sebagai keluarga umat manusia, kami bergumul dengan pandemi yang kami hadapi hari-hari ini. Berikan bijaksana kepada pemerintah pusat dan daerah, yang Tuhan telah berikan wewenang tanggung jawab untuk menangani ini semua. Menjadi pemimpin di atas kami yang dengan wibawanya menolong seluruh anggota masyarakat bisa selamat melewati ini semua. Kami berdoa ya Bapa supaya Tuhan berikan bijaksana kepada Presiden Jokowi dan juga hikmat kepada para pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan menolong agar setiap aparat-aparat pemerintahan dapat bersehati, dan Tuhan tolong aparat keamanan juga di dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa ya Bapa, mengucap syukur karena kami mendengar dan menyaksikan di dalam tayangan televisi ada orang-orang yang juga sudah sembuh dan sudah berhasil mengalami peningkatan kesehatan, termasuk di kota kami Jayapura. Kami mengucap syukur untuk belas kasihan Tuhan untuk kota kami. Meskipun masih ada kasus-kasus yang ditemukan, Tuhan tolong lindungi kota ini, lindungi masyarakatnya, lindungi kami semua, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa ya Bapa supaya di tengah-tengah masa COVID-19 ini, kami sebagai gereja tetap ingat kepada panggilan kami. Kami tetaplah adalah anak-anak Tuhan yang memiliki tanggung jawab mengemban tugas pengutusan dari Tuhan. Biarlah kami memikirkan bagaimana kami bisa menjadi teman yang baik di dalam kekekalan bagi orang-orang lain. Biarlah kami bisa memikirkan cara-cara yang kreatif untuk kami memenuhi panggilan kami dan bukan hanya hanyut di dalam kesenangan duniawi di depan televisi ataupun gadget. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan tolong kami sebagai jemaat-Mu melewati semua tantangan ini, khususnya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, dimanapun kami berada. Agar kami tetap bersehati dengan keluarga kami masing-masing, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong, saling mengingatkan di dalam firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, agar ketika kami menjalani masa-masa ini, kami tetap kuat, beriman, bersandar kepada Allah sendiri. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dan bahkan bisa memakai kehebohan dari virus, dari pandemi ini untuk memajukan amanat agung, memajukan pekerjaan pekabaran Injil melalui kehidupan kami, melalui kehidupan banyak orang. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang-ladang misi yang hari ini mengalami kesulitan karena masalah-masalah ini. Mungkin masalah biaya, finansial, keadaan ekonomi. Juga bagi jemaat Tuhan yang usaha-usahanya terganggu sehingga kesulitan untuk menerima rezeki atau uang untuk mereka jalani dalam hidup sehari-hari. Tuhan tolong supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan dan Tuhan buka jalan agar pintu-pintu Tuhan bukakan untuk mereka bisa tetap terpelihara hidupnya. Berkati jemaat Tuhan dalam pekerjaan hidup usaha hari-hari. Di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan kuatkan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa ampuni setiap dosa dan salah kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan, juga di masa-masa ini, di masa-masa ketika kami harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Kami seringkali justru jauh dari Tuhan. Ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa istri, suami kami, ampuni dosa keluarga kami. Seperti Ayub berdoa bagi keluarganya, kami rindu berdoa bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan persembahanku. Betapa hatiku
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian, syukur, serta hormat kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh lakukan itu ya Tuhan, dan semakin hari kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, Engkau juga mengizinkan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan. Kiranya boleh dipakai untuk membantu pemberitaan Injil-Mu di gereja kami ya Tuhan, dan di tempat-tempat lain yang Tuhan izinkan. Terima kasih ya Bapa, terlebih dari semuanya itu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekali lagi mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, demi Kristus Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Dengan mengingat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Kebangkitan Kristus mendorong kita untuk hidup di dalam pengutusannya. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-jalan Tuhan dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa. Nama Tuhan dimuliakan. Amin.